Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat substansial. Bagaimana kita bisa menghormati anugerah Tuhan dengan benar. Itu sangatlah bergantung dengan bagaimana kita memahami hakikat dosa atau keberadaan kita sebagai makhluk yang berdosa. Karena tidak ada hal yang lebih merusak dalam hidup kita selain dosa. Jadi masalah utama dalam kehidupan umat manusia itu adalah dosa. Masalah utama bagi setiap kita itu bukan masalah pekerjaan. Masalah utama dalam kehidupan kita itu bukan masalah pendidikan, bukan masalah budaya, masalah apapun. Itu bukan masalah utama, itu semua masalah. Tetapi masalah utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah dosa. Karena dosalah penyebab dari segala kehancuran. Dosa penyebab awal dari segala kerusakan. Jadi rusaknya kehidupan kita, rusaknya alam semesta, alam ciptaan Allah itu ditengarai karena kejatuhan kita dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 6 menegaskan bahwa kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan kita adalah berdosa. Ada satu lagu dunia lah kalau saya boleh sebut ya, lagu dunia tapi memberikan substansi kebenaran yang tertuang dalam konteks kekristenan. Lagunya begini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu nggak bisa bangkit. Kecenderungannya adalah membuahkan kejahatan semata-mata, melakukan kejahatan, melakukan dosa dan tidak henti-hentinya. Nah, manusia semakin parah keadaannya. Nah, tentu kita mengharapkan kita dipulihkan, tetapi tidak ada usaha atau upaya apapun yang bisa kita lakukan untuk kita mengalami satu pemulihan. Tidak ada. Satu-satunya jalan adalah Allah sendiri. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain selain Allah. Makanya kalau kita berbicara keselamatan dalam konteks kekristenan, it is very clear. It is very clear. Why do we believe? Kenapa kita percaya bahwa selamat itu karena anugerah? Banyak orang salah paham tentang konsep keselamatan kita. Gampang sekali kayaknya orang Kristen untuk jadi selamat. Enggak seperti itu Ferguso, enggak seperti itu Bambang. Nah, keselamatan dalam konteks kekristenan harus dipahami dalam konteks yang tepat, konteks atau konsep yang benar. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Nah, upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Manusia yang berdosa, manusia yang divonis hukuman mati. Bagaimana mungkin manusia yang divonis hukuman mati itu bisa menyelamatkan dirinya? Jadi tidak bisa, kita dengan usaha kita, dengan perjuangan kita sama sekali tidak bisa menyelamatkan diri kita. Gak bisa melepaskan diri kita dari bayang-bayang maut, dari konsekuensi dosa itu, yaitu maut. Dan sekali lagi tidak ada hal yang lebih menakutkan dalam hidup ini adalah selain maut. Nah, esensi maut itu adalah keterpisahan diri kita dengan Allah. Dan tidak ada hal yang lebih tragis dalam hidup ini selain terpisah dari Allah atau dengan Allah. Nah, untuk itu kita membutuhkan Allah. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Dan Dia memilih untuk menyelamatkan kita melalui putra tunggalnya. Efesus 2 ayat 8, save by grace. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia adalah dasar untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi hadirnya Kristus
Nyatanya pengorbanan dan penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu, ini semua berbicara tentang anugerah Allah, kasih Allah, cinta Allah. Dan satu poin yang paling penting untuk kita catat adalah kita ditebus untuk kita hidup kudus. Kita diampuni untuk kita memperbaiki diri. Sedalam-dalamnya kita jatuh, sebesar-besarnya dosa kita, sejahat apapun kita, separah apapun keadaan kita karena dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, anugerah Tuhan selalu jauh lebih besar. Anugerah Tuhan selalu cukup untuk menebus kita, menolong kita, menyelamatkan kita, membebat kehidupan kita. Selalu lebih besar anugerah Tuhan. Tetapi hendaknya kita dengan benar meresponi anugerah Tuhan. Kita memiliki respon yang benar. Nah, kita baru sekali lagi seperti yang saya tegaskan di awal tadi, kita baru dengan sungguh-sungguh dengan benar meresponi anugerah Tuhan, memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat betapa luar biasanya kuasa dosa itu. Dosa itu sangat merusak kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu benar-benar rusak. Nah, kalau kita bicara tentang dosa, esensi utama itu berbicara tentang perubahan esensi atau fokus. Perubahan esensi atau fokus. Fokus hidup kita itu jadi berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, from God centris to egocentris. Dari berpusat pada Allah menjadi berpusat pada diri sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Ketika kita tidak lagi berpusat pada Allah, ketika kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, ini masalah. Ini masalah. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang tahu yang terbaik buat setiap kita. Nah, ketika kita mencoba untuk menggambarkan yang terbaik buat kita menurut versi kita, menurut pandangan kita atau pendapat kita, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi manusia dari God sentris menjadi egosentris. Manusia mencoba untuk menggambarkan kebaikan, kebahagiaan menurut pemikirannya, pikirannya atau versinya. Itulah hakikat dari dosa, itu esensi dari dosa. Ada perubahan fokus, ada perubahan tujuan. Makin hari manusia makin jahat. Hidup semena-mena, hidup seenaknya, hidup sesuka-sukanya. Manusia menjadi tidak terkendali. Manusia kehilangan jati dirinya. Dan kerusakan ini benar-benar luar biasa. Seorang yang kehilangan jati diri adalah seorang yang kehilangan tujuan, kehilangan percaya diri, dan seorang yang cenderung merusak diri sendiri dan orang lain. Jadi akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu bisa kehilangan jati diri. Nah, jati diri itu identik dengan identitas diri. Nah, krisis identitas disebabkan oleh ketiadaan diri dalam jiwa seseorang. Coba. Hal ini menunjukkan betapa bahaya keadaan diri kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jati diri kita begitu rusak, gambar diri kita begitu rusak. Itulah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kejahatan manusia semakin bertambah dan bertambah besar, bertambah banyak macamnya atau jenisnya. Makin jahat manusia, dari hari ke hari makin jahat. Nah, inilah masalah utama. Seharusnya tidak ada yang kita pandang lebih besar, persoalan yang lebih besar, masalah yang lebih besar selain ini, dosa. Jadi kerusakan diri kita itulah yang menjadi masalah utama. Kesalahan dosa yang kita lakukan karena rusaknya diri kita, inilah yang seharusnya kita pandang sebagai sebuah masalah. Ini yang kita pandang sebagai sebuah masalah. Jadi kalau diri kita nggak kita perbaiki dengan segera, kita nggak berubah, pola pikir kita, karakter kita, sifat-sifat kita nggak berubah, nah akan terus bermasalah hidup kita.
Akan terus bermasalah hidup kita. Masalah itu menjadi bukan masalah pada akhirnya ketika hidup kita menjadi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau hidup kita benar, maka dengan benar kita bisa menyikapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menjamin bahwa kehidupan kita tidak ada masalah. Masalah kita dikit, itu harapannya. Bukan hanya Bapak Ibu yang berharap tidak ada masalah, saya pun berharap. Tapi tidak ada kehidupan yang seperti itu di dunia ini. Yang ada makin banyak masalah. Ada di sini yang nggak ada masalah dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Ada? Nah, kan nggak ada kan? Hanya orang mati bah, yang nggak ada masalah, bah. Jadi kalau nggak mau ada masalah, mati aja. Mati mau. Nggak ada apa. Yang nggak ada masalah, semua ada masalah. Nah kalau kita jadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita memperkarakan karakter kita, pola pikir kita benar, itu akan menolong kita, membantu kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan benar pula. Yang setuju katakan amin. Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah apapun itu, kita bisa dengan benar menghadapi semuanya ini. Nah tapi kalau masalah utamanya di karakter kita, nah inilah akan mengakibatkan semuanya ini akan jadi bermasalah. Jadi kalau bukan karena kesalahan kita, masalah terjadi. Kalau bukan karena kesalahan kita, masalah bisa terjadi. Itu bisa dipakai Tuhan sebagai sarana untuk membentuk kita, mendewasakan kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi masalah utamanya bukan di masalahnya, masalah utamanya bukan di persoalannya, masalah utamanya bukan di tantangannya, tapi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Itu masalah utamanya. Nah kalau kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, masalah apapun di dunia ini bukan masalah bagi kita. Bisa kita hadapi, bisa kita responi dengan benar, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan lewat semuanya ini. Yang setuju katakan amin. Tidak ada masalah yang terlalu besar sampai kita nggak mampu menghadapinya. Sebesar-besarnya masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Sebesar apapun masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. Alkitab mengatakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh pemain keyboardnya? Tahu lagu ini nggak? Segala perkara dapat kutanggung. Ini pemain keyboardnya jago lah pasti. Sian kunci C. Segala perkara dapat kita tanggung bersama Kristus yang memberikan kita kekuatan. Boleh nggak saya menyampaikan satu kebenaran yang mungkin Bapak Ibu jarang dengarkan? Mungkin jarang didengarkan. Tapi jangan cepat-cepat menangkis atau menyangkalnya dulu, meskipun ini jarang didengarkan. Begini, ini Alkitabiah. Saya mau kasih tahu, mujizat tidak terjadi setiap hari. Mujizat tidak terjadi setiap hari. Garis bawahi ya, itu fantasi rasanya, itu kita halu. Halu rasanya kalau kita memandang bahwa mujizat itu terjadi setiap hari, atau sebuah keharusan bagi kita untuk mengalami mujizat setiap hari. Keharusan bagi Allah untuk menyatakan mujizat setiap hari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang Tuhan siapa? Dia apa yang Tuhan? Nah kita harus jadi orang Kristen yang cerdas, pintar, Alkitabiah pola pikirnya. Mujizat tidak terjadi setiap hari, tapi setiap hari Tuhan menyertai kita untuk kita bisa melewati setiap perkara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Boleh sama-sama yang tahu lagunya? Segala perkara, segala dapatku di dalam siapa? Tuhan Yesus. Yesus
terus penolong, sabar, percaya Tuhan setia. Apalah artinya ada masalah besar dalam hidup kita, lalu diselesaikan oleh Tuhan seketika itu saja, terjadi mujizat, tapi Tuhan tidak setia menyertai kita, rusak, hancur kita. Tapi kalau Tuhan setia menyertai kehidupan kita, dalam setiap perkara yang kita hadapi, Dia mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tadinya kita jahat, kita berubah. Tadinya kita jarang gereja, sekarang kita rajin ke gereja, kurang mengasihi istri, kurang mengasihi suami, kurang mengasihi orang tua, adik, abang, kakak. Sekarang kita berubah, kita bisa mengasihi mereka. Inilah berkat yang sesungguhnya. Dan ini harus kita lebih harapkan, lebih dari semuanya. Amin. Amin. Nah, Tuhan bisa pakai masalah. Tuhan bisa pakai masalah atau persoalan hidup yang kita hadapi itu sebagai sarana untuk Dia mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Nah, kalau kita merujuk kepada Roma 8 ayat 28, kata kebaikan di situ jangan didegradasi nilainya. Jangan didegradasi nilainya. Kebaikan dari tidak punya mobil, punya mobil, dari tidak punya rumah jadi punya rumah. Dari tidak punya tanah jadi punya tanah, tidak punya istri jadi punya istri, tidak punya suami jadi punya suami. Bukan kebaikan seperti itu yang dimaksud. Meskipun itu semua berasal daripada Tuhan. Tapi kita harus melihat konteksnya. Roma 8 ayat 28 harus dipahami secara keseluruhan. Di ayat 29 dikasih tahu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Allah memandang inilah kebaikan. Inilah kebaikan yang sejati. Inilah kebaikan yang terbesar yang harus kita perkarakan lebih dari apapun. Di mana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Tidak terjadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tidak terjadi mujizat. Sakit kita nggak disembuhkan. Tapi lewat masalah yang Dia izinkan terjadi, membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Dia. Semakin melekat dengan Dia. Semakin mengenal Dia dengan dalam. Itu fantastis dan luar biasa. Kita bisa merujuk kepada kisah Ayub. Dia minta pertolongan dari Tuhan. Di awalnya dia meratapi, kenapa aku tidak salah, tapi penuh penderitaan. Banyak masalah. Aduh, luar biasa. Masalah atau sakit yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Tapi pertanyaannya, apakah langsung Tuhan menyatakan mujizatnya? Bukan, tidak. Karena masalah utamanya bukan bagaimana dengan segera dia mengalami pertolongan dari setiap masalah yang dia hadapi. Masalah utamanya adalah bagaimana si Ayub itu bisa jadi semakin dekat dengan Tuhan. Itu masalah utama. Itu yang seharusnya kita inginkan. Itu kebaikan yang sesungguhnya. Itu berkat yang sesungguhnya yang melebihi dari apapun. Berkat rohani itu lebih besar nilainya daripada berkat jasmani. Benar, pada akhirnya Tuhan berkati, Tuhan tolong si Ayub. Tetapi ingat, apa yang paling disyukuri oleh Ayub? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Hari ini mataku memandang engkau. Nah, apakah kita sudah memandang Tuhan setiap hari? Apakah kita sudah menggelar kehidupan kita setiap hari di hadapan Tuhan? Kehidupan seperti apa yang mau aku jalani dan akan kujalani dari hari ke hari? Apakah aku adalah seorang yang terus memandang Tuhan dari hari ke hari? Apakah aku adalah seorang yang memperkarakan masalahku di hadapan Tuhan? Pekerjaanku di hadapan Tuhan? Rencanaku di hadapan Tuhan? Apakah aku masih dapati menjadi seorang yang berdoa, meratapi, memperkarakan, menggumuli segala rencanaku, keputusanku, tindakanku? Mari kita perkarakan semuanya ini. Memandang Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang selalu memandang Tuhan. Memandang Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bukan pada diri kita sendiri, bukan pada kemampuan kita sendiri. Oke, bagus kita cakap, punya banyak potensi, keterampilan, kemampuan, kompetensi, bagus, kinerja luar biasa, berprestasi. Tapi apalah arti semuanya itu kita lakukan, kita miliki, kalau kita tidak memandang Tuhan? Yang ada hanyalah kesombongan pada akhirnya, yang ada hanyalah kepalsuan, yang ada hanyalah kemunafikan. Ngeri benar kalau kita merasa diri kita hebat, padahal kita dengan segala kehebatan kita
semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita dengan segala kehebatan kita, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya semata-mata karena Tuhan, hanya karena anugerahnya. Harus dengan tegas kita deklarasikan setiap hari dalam kehidupan kita seperti itu, supaya tidak kita beri ruang sedikit pun terhadap kesombongan kita. Supaya kita tidak menyombongkan diri. Karena mengerikan. Karena mengerikan kalau kita sudah jadi sombong. Karena dengan mudahnya Tuhan bisa menghancurkan kita. Dengan mudahnya Tuhan bisa menghancurkan kita. Untuk itu yang paling penting yang kita persoalkan adalah karakter kita sebelum Tuhan berkati kita. Jangan minta diberkati oleh Tuhan kalau kita nggak memperkarakan terlebih dahulu karakter kita. Yang setuju katakan amin. Ini kira-kira amin cius nggak ini? Cius? Jadi yang kita perkarakan terlebih dahulu itu karakter kita. Kalau dengan kekayaan, kalau dengan kekuasaan, kalau dengan jabatan, kita nggak memuliakan Tuhan pada akhirnya, diberkati ternyata nggak membuat kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih bagus kita nggak usah diberkati. Kalau berkat, kalau kekayaan, kekuasaan, jabatan menjauhkan kita dari Tuhan, lebih bagus kita jangan dipromosi oleh Tuhan. Lebih bagus kita jangan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh selalu memperkarakan karakter kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang pasti dipromosikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat, kita dengan segala potensi kita, kemampuan kita, karunia kita, bakat kita, mampu membuat kita sampai kepada puncak. Tapi karakterlah yang bisa membuat kita bertahan di atas puncak. Dan sedikit orang pada akhirnya jatuh dan hancur lebur meskipun tinggi pangkatnya ketika karakternya tidak baik. Garis bawah ya. Gak sedikit orang yang hancur lebur dengan segala keberadaannya. Ketika apa? Ketika karakternya tidak baik. Pangkat tinggi, uang banyak, kekuasaan luar biasa. Hancur lebur seketika. Hanya karena karakternya tidak baik, moralnya tidak baik. So, it is why value tertinggi itu karakter. Value tertinggi itu moral kita. Tidak ada hal yang lebih indah selain mengasihi Tuhan. Dan tidak ada ruginya kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan kalau kita memandang tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan, lebih penting daripada Tuhan, dan kita mengasihi Dia lebih dari apapun, kita siap mengorbankan apapun demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dalam pekerjaan kita, ada tawar-menawar yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, Bapak Ibu, berat untuk kita menolaknya. Tetapi ketika kita menolaknya, kita memuliakan namanya. Amin. Amin. Harga yang dibayar oleh Tuhan, harga yang dibayar oleh Tuhan itu bukan mahal, tapi sangat mahal, tidak ternilai. Dia pulihkan kita, Dia tebus kita. Alkitab berkata bukan dengan emas dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Darah itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita lah yang harus kita bayar, yang harus kita persembahkan kepada Dia. Karena hidup kita telah ditebus dan dimiliki oleh Kristus. Masalah kerjaan kita bisa selesaikan. Masalah apa? Masalah kehidupan kita di aspek yang lainnya bisa kita selesaikan. Tetapi perkarakan ini sebagai hal yang terpenting dan terutama. Karakter kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dosa merusak kita. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menjangkau setiap kita. Bukan kurang tajam pendengaran Tuhan. Tapi membuat kita jauh atau menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa. Tidak mudah kita melepaskan diri kita dari keterikatan akan dosa. Apalagi dosa itu telah menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Apalagi sudah belasan tahun, puluhan tahun kita jadi rusak. It is not easy for us untuk keluar. Tetapi ketika kita memandang anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan,
melihat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan, pengorbanannya kita renungkan, itu semua akan menjadi dasar untuk kita bisa pelan-pelan meninggalkan kesalahan kita, dosa kita. Anugerah Tuhan akan selalu menuntun setiap orang yang serius, yang berkomitmen. Amin. Jadi di dalam dan melalui Kristus saja kita bisa dijadikan baru. Kita mendapatkan identitas yang baru. Jati diri kita, gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus kita mendapatkan identitas yang baru dan we must live our new identity. Kita harus menghidupi identitas baru kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita dijadikan baru, lewat apa? Lewat Kristus yang telah mati bagi setiap kita dan bangkit bagi setiap kita. Bersyukur kalau dosa telah dihancurkan kuasanya, kuasa kegelapan telah dihancurkan. Bersyukur maut telah dihancurkan, dipatahkan. Lewat apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus berbicara segala-galanya. There is no Christianity, there is no church if Jesus didn't rise from the dead. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, gereja ada, kekristenan ada, kehidupan di balik kematian ada, karena ada Yesus yang bangkit dari kematian. Bahkan bukan hanya sekedar kita masuk surga kalau kita bicara tentang keselamatan atau kebangkitan Tuhan Yesus, tapi lebih daripada itu, perubahan hidup kita. Para murid itu penakut, jahat, mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Yesus luar biasa baiknya sama mereka. Tuhan menunjukkan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Tidur bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, menyaksikan dan mengalami kuasa Yesus. Kurang apa lagi sebenarnya? Tetapi bisa-bisanya mereka meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan yang membuat Yesus salib salah satunya adalah muridnya sendiri, yaitu Yudas dengan menjual Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, setelah Yesus bangkit, mereka mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, alasan apa yang membuat para murid bisa berubah dengan begitu luar biasa? Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih powerful daripada the power of resurrection of Jesus Christ, kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kuasa yang sama juga bisa mengubahkan kita dari kodrat dosa kita, dari kebiasaan lama kita, manusia lama kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menginspirasi setiap kita, mengubahkan setiap kita, dan mendorong kita untuk benar-benar radikal meninggalkan dosa dan terus mencintainya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.